justru yang ada bukannya kemunculan para tokoh agama ini menyelamatkan agama, tapi dari seluruh rangkaian mimpi yang kita ambil 6 saja, belum dari ribuan mimpi lain. Ternyata kita sedang menuju ke ambang kehancuran sistemik dan spiritual. Tema ini wabil khususnya kita sampaikan kepada pemerintah, bangsa dan masyarakat Indonesia, di mana begitu jelas adanya kesamaan yang presisi antara kajian ilmiah menurut lembaga resmi pemerintah dengan mubasyirat yang ada. Saling melengkapi dan saling memperjelas. Mubasyirat mungkin orang tidak percaya jika tidak ada bukti ilmiah yang menunjuk kepada kebenaran. Tapi ini sudah lengkap sekali. Saling kait, saling melengkapi. Nikmat apalagi yang kau dustakan, wahai umat Islam di Indonesia, wahai para pemimpin. Begitu sangat lengkap sekali. Maka ini adalah penutup dari rangkaian itu. Agar kita, termasuk pemerintah yang terhormat Pak Prabowo, Mas Gibran dan juga para menterinya, dan juga yang lainnya, untuk mulai mau mendengar dari apa itu rangkaian peristiwa tunjuk langit yang sangat sejalan dengan analisa modern siapapun. Saya membaca laporan BRIN selengkap, saya membaca laporan BMKG lengkap di laporan website mereka. Saya membaca kajian ITB dan juga yang lain, LIPI dan sebagainya. Ternyata Masya Allah, presisi. Bukan lagi sejalan, presisi, persis. Dan perlu tahu, wahai pemerintah Republik Indonesia juga yang lainnya, banyak mimpi yang jauh sudah dahulu sebelum laporan BMKG. Artinya mimpi duluan diinformasikan oleh Allah dan diperjelas laporan BMKG. Banyak peristiwa mimpi yang disampaikan tentang akan adanya musibah-musibah besar di Indonesia jauh sebelum laporan BMKG terjadi. Ini kan bukan sesuatu yang main-main lagi dan akan memakan korban. Analisa dari itu semua akan memakan korban, bisa sampai 7 juta orang di Indonesia. Ya, 7 juta orang, analisa ilmiahnya, saya baca ya. Ini bukan angka yang kecil, karena memang 13 megatrust, lalu kemudian 120 gunung aktif, dan kemudian sesar, ya, itu merupakan satu kepungan akan turunnya azab dari Allah. Maka wajar angka 7 juta itu menurut saya relatif, saya juga agak ragu. Tapi tidak apa-apa, ini kita ambil dari data ilmiah yang kita temukan. Bahkan saya perkirakan bisa lebih 2 kali lipat dari itu. Karena kadang-kadang perkiraan manusia sering meleset. Baik rekan sekalian, di dalam sejarah kenabian atau perjalanan umat, Allah tidak membiarkan kebatilan menang tanpa peringatan. Ini sunnatullah ya. Artinya ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah dari sejak manusia lahir sampai hari ini. Tidak akan pernah membiarkan kebatilan menang tanpa peringatan. Jadi kalau mau ada kemenangan, pasti melalui peringatan dulu. Tidak ada ujung-ujung langsung menang. Salah satu bentuk peringatan adalah mubasyirat, baik yang diterima oleh Nabi maupun orang-orang soleh dan umat akhir zaman. Dan ini sunnatullah. Mubasyirat itu sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad penutup, banyak mimpi. Itu sunnatullah sebagai petunjuk. Jadi alangkah
sangat berani melawan Allah ketika ada tokoh-tokoh agama abaikan itu mubasyiran. Ini sama dengan dusta terhadap ayat-ayat Allah. Apalagi ditambah dengan kalimat-kalimat dari Nabi bahwa mimpi akan terus diterima oleh orang-orang mendekati kiamat. Jadi luar biasa memang fitnah kita. Bahkan benarlah apa yang Nabi sampaikan, justru ulama-ulama di ujung akhir zaman adalah pembawa fitnah. Ini salah satu. Padahal sunatullahnya begitu. Bahwa dari sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir selalu menerima mimpi. Baik sebelum jadi Nabi, sesudah jadi Nabi, bahkan sesudah jadi Rasul. Mimpi tidak lepas dari apa yang diterima beliau sebagai petunjuk. Di dalam lembar ini kita akan mengumpulkan resume-resume dari apa yang 3 seri kemarin disampaikan. Di mana jelas sekali mengisyaratkan bahwa Indonesia akan mengalami fase besar bencana, kehancuran sistem dan peralihan kekuasaan. Itu pesannya ya. Jadi ingat, bencana besar, berantai, dan itu bisa jadi secara ilmiah ya nih, hitungan-hitungan lembaga ilmiah bisa jadi dari 1 sampai 3 tahun terjadi. Gunung, kemudian tsunami, kemudian sesar, ya, kemudian yang lain bersatu, banjir. Bisa jadi ada bendungan yang sekarang dibangun puluhan itu jebol. Kenapa? Karena gempa. Sekuat apapun bendungan ini, kemudian ada guncangan sampai 9 di atas, itu bisa retak. Lihat akibatnya. Mungkin kesapu. Satu desa, satu kecamatan mungkin kesapu sama banjir bandang. Ya. Akibat itulah maka saya agak ragu, karena itu tidak diperhitungkan oleh lembaga-lembaga Indonesia. Misalkan, mereka hanya menghitung kemungkinan korban dari tsunami. Mereka hanya menghitung kemungkinan gunung meletus, korban berapa. Ada itu di laporan mereka. Tapi mereka tidak pernah menghitung akibat dari megatrust yang guncangannya katakanlah 8,6. Saya punya analisa lain, bisa jadi bendungan yang banyak di Indonesia yang dibangun era Pak Jokowi itu mungkin beberapa bisa retak, jebol, karena guncangan yang begitu besar. Dan ini belum dihitung ya, oleh mereka saya lihat. Maka saya memperkirakan di atas itu bisa jadi 10 juta ya kematian. Mimpi ini sangat relevan dan penuh simbol mengenai kehancuran yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Jadi jangan main-main, karena saya melihat simbolnya sangat baik, presisinya tinggi dan mendalam. Rekan sekalian, saya ingin mengutip satu mimpi dan resume mimpi-mimpi yang lain, dan kita akan gabungkan menjadi sebuah pendapat ilahi melalui mubasyirat. Satu contoh, saya menyaksikan kehancuran dari laut dan banjir besar yang datang secara tiba-tiba. Air ini menghantam bangunan-bangunan dan menenggelamkan sebagian besar kota. Saya melihat orang-orang berusaha menyelamatkan diri. Beberapa berlari, sebagian keseret arus. Saya sendiri berada di ketinggian, melihat ke bawah seluruh kota tergenang. Ada semacam langit gelap yang menutupi wilayah. Bau kematian menyebar ke udara. Saya melihat kota-kota besar hancur, tidak dapat dikenali lagi. Pemerintah tidak terlihat sama sekali. Yang tersisa hanyalah orang-orang biasa yang bingung dan takut. Orang-orang biasa. Ini isyarat. Jadi nanti banyak penduduk kota yang terbawa arus. Ya. Baik,
Semua punya simbol yang sangat mendalam. Air laut dan banjir besar adalah simbol azab dari Allah berupa bencana besar alami. Ini kan tentara Allah semua ini. Karena semua yang di bumi ini tidak sedikit pun kecuali milik Allah. Yang bisa Allah gerakan dalam menghukum manusia yang penuh dengan dosa yang begitu berat, syirik, dan yang lain-lain. Kehancuran kota besar menunjukkan runtuhnya peradaban materialistik. Nah, berbahagialah kita yang sudah diujilah, kita dididik untuk meninggalkan peradaban materialistik. Peradaban kepada zaman Nabi nanti. Itu nanti tersapu habis. Termasuk atas nama orang-orang yang pakai imamah, atas nama orang yang kelihatan soleh, hancur tenggelam dengan jiwa-jiwa materialis, hancuran. Dan pusat-pusat kekuasaan, Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan lain-lainnya, itu juga akan mengalami bencana besar. Makanya saya dulu pernah memberikan tema, Masya Allah, sesungguhnya petunjuk luar biasa. Pemerintah Republik Indonesia pusat kekuasaan pindah ke Kalimantan. Dan ternyata setelah saya pelajari, Masya Allah, betul. Itu relatif aman dari megatrust. Dan menyatu wilayahnya, satu pulau Kalimantan. Di mana di situ ada negara Brunei, ada negara Malaysia. Ini isyarat semua dari Allah. Karena Jakarta mungkin setengahnya akan tenggelam, tersapu habis, ya. Kenapa? Ada yang sangat mungkin ini terjadi dan sudah diramalkan oleh banyak negara lain, oleh lembaga lain, maksudnya. Baik rekan sekalian, langit gelap dan bau kematian adalah simbol kehancuran moral, sosial, dan spiritual yang disebabkan dosa kolektif bangsa. Bila bisa berupa syirik, kezaliman, kerusakan sosial yang telah melampaui batas. Melampaui batas di Palembang. Wahai aparat, kenapa Anda diam terus? Di situ main tripping terus. Ini beredar banyak di sana atas nama perayaan, entah syukuran, entah itu pernikahan. Bayangkan, pakai, mau tahu perayaan pernikahan kan pakai apa namanya? Kanopi, ya. Siang-siang semua tripping di situ. Anak-anak tripping semua. Saya tahu dari mana? Saya itu dulu banyak nyusup ke diskotik. Bahkan saya dengan berani bergaul dengan para bandar, walaupun itu risiko berat. Saya sering pura-pura minum, padahal saya jatuhkan. Kenapa mereka ngasih ke saya melalui lidah itu, suruh mangap. Masya Allah, ini gawat juga. Tapi entah kenapa, karena suasana setengah-setengah gelap, saya bisa memuntahkan dan pura-pura minum. Ya. Memuntahkan dulu, pelnya saya langsung minum. Dan saya pura-pura juga sama dengan mereka. Jadi saya tahu persis, Allah mengajarkan saya dengan pengalaman-pengalaman ini. Ya. Coba, lihat, banyak sekali di sosial media. Kerusakan masif moral. Dan aparat membiarkan itu semua. Ya. Demikian juga di lapisan pejabat pemerintah dan lainnya. Hanya sibuk dengan urusan kekuasaan dan bagi-bagi jatah untuk terus mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Jadi kerusakan sudah masif nih. Jadi wajar mimpi itu takwilnya adalah kesalahan dosa kolektif bangsa. Ya. Karena sudah melampaui batas. Lihat di sosial media,
Saya suruh download terus, Mas Julian. Begitu bebas, vulgar, mengajarkan homo, bayangkan. Pasangan homo berciuman nikah, sekarang udah marak sekali. Seolah indah, dibikin indah semuanya. Bagaimana coba merusak anak-anak kita, ya? Dan itu bisa di-download. Banyak orang Indonesia, pasangan Indonesia sekarang pamer di YouTube di mana-mana, ya, grup-grup mereka, dan bisa diakses dengan mudah. Tidak perlu ada protektif apapun. Jadi kerusakan memang sudah sangat melampaui batas. Dan Allah segera akan murka, ya. Pemerintah tidak terlihat menimbulkan hilangnya kendali dan struktur negara dalam menghadapi bencana. Negara hanya menjadi tidak relevan dan tidak berfungsi lagi. Pemimpin di ketinggian melambangkan orang-orang yang terpilih yang telah bersiap secara rohani. Mereka akan menjadi saksi dan penyelamat umat, bukan ikut tenggelam. Alhamdulillah. Isyarat mimpi yang sekarang ini kita alami begitu dekat satu dengan yang lain, menunjukkan bahwa kita sudah diberikan isyarat oleh Allah. Jadilah manusia-manusia rohani, jadilah pemberi peringatan kepada umat. Maka dari itulah Majelis Gajah ke atas kita akan memberikan satu tulisan yang terbaik semampu kita dengan cara maksimal. Lalu kemudian ke lapisan masyarakat kita sudah membentuk tim, minimal akan bergerak dari Bukit Lebah dulu turun ke kota-kota dan diteruskan dengan teman-teman di berbagai daerah. Itu karena petunjuknya kita memang harus mulai menyuarakan, walaupun dalam keadaan sulit apapun. Semua ini perjalanan ini penuh dengan harus biaya tinggi, harus dengan pengorbanan tidak mudah, tapi kita akan jalankan. Ya, karena kalau kita lihat dari para nabi terdahulu, dari para sahabat, jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Zaman dulu dari kota ke kota banyak jalan kaki, ya, panas, terik. Sekarang kita dari mobil ke mobil jauh lebih ringan. Baik, rasa lihat. Mimpi berikutnya yang terkait. Ada sang pemimpi mengingatkan ketua gajah dengan menelepon. Sisa 2 hari lagi. Ini mimpi yang lain. Keluarga, nah ini dia. Rekan sekalian, ada mimpi yang sangat bagus lagi. Nanti ini masuk perpustakaan Berita Langit, ya. Ingat, namanya Nawira. Mimpi lagi nih. Usianya 11 tahun kalau tidak salah. 9 tahun. Ya, 9 tahun. Keluarga Nawira naik pesawat tergesa bersama Kang Diki. Uminya berkata, "Assalamualaikum, selamat tinggal Indonesia." Dan dari atas pesawat terlihat banjir besar melanda Indonesia. Saya ulangi. Uminya menyuruh berkemas. Lalu Pak Diki menelepon. Sisa tinggal 2 hari lagi di telepon itu. Keluarga Nawira langsung naik pesawat, tergesa-gesa dengan Kang Diki. Uminya mengatakan, Assalamualaikum, selamat tinggal Indonesia. Dari atas pesawat terlihat banjir besar melanda Indonesia. Ini resume, ya, tidak detail. Isyarat hijrah ruhani fisik dari Indonesia menjelang bencana besar. Kemudian poin berikutnya, banjir melambangkan kehancuran wilayah, baik secara musibah alam maupun chaos nasional. Isyarat apa? Eksodus rohani dimulai, Indonesia akan ditinggalkan oleh jiwa-jiwa pilihan. Paham ya? Luar biasa pendalaman. Yang berikutnya, poin mimpi berikutnya. Ada seorang yang mimpi di samping madrasah yang sepi melihat 2 halte
terdengar nanti di sini akan digunakan tentara Pakistan. Dia lari menuju halte itu dan melihat tentara Pakistan sudah hadir dengan seragam lengkap. Takwilnya apa? Resumenya, Indonesia akan menjadi bagian dari gerakan global Islam akhir zaman. Tentara Pakistan adalah simbol pasukan Mahdi yang mulai menguasai wilayah ini. Isyarat rejim lokal akan runtuh dan digantikan struktur kekuatan ruhani Islam global. Isyarat ya, terkait semua ini. Selamat tinggal Indonesia. Itu artinya Indonesia tidak ada lagi nanti ya, akan menyatu. Mimpi 4, menjual pisang untuk menolong Kang Diki. Kang Diki butuh biaya rumah sakit, disarankan menjual panen pisang untuk ya. Mengajukan diri, salah satu helper mengajukan diri, gunakan sepeda tua dan tanah ujelah. Pisang dijual di dusun dengan bahasa Indonesia. Takwilnya, ekonomi nasional akan kolaps. Umat harus sudah mulai mandiri. Coba perhatikan. Artinya, resume takwilnya, ekonomi nasional akan kolaps. Umat harus mandiri. Ujelah adalah pusat kemandirian dan penyelamatan. Perempuan berperan dalam menyelamatkan umat. Perempuan ya, ingat. Isyarat umat harus sudah mandiri secara ekonomi dan menolong pemimpin, saling tolong menolong pemimpin rohani. Jadi artinya pemimpin rohani pun tidak sanggup sendirian, harus dibantu oleh seluruh timnya. Yang berikutnya, 4 ruangan dan lampu padam gelap total. Mimpi, 4 ruangan berjejer, masing-masing punya lampu. Satu persatu lampu padam, celup, empat-empatnya padam. Semuanya gelap total. Takwil resumenya adalah 4 pilar kekuasaan Indonesia akan runtuh, satu demi satu. Dan saja mimpi. Negara akan masuk ke dalam kegelapan total tanpa arah, tanpa pemerintahan efektif. Isyarat kejatuhan total sistem politik dan pemerintahan sedang dipercepat. Itu Allah berkehendak. Makanya kita harus percepat bergerak. Dan alhamdulillah ya Allah tepat pada waktunya. Di sisa-sisa terakhir ini Majelis Gajah akan bermanfaat ya untuk menjadi corong pesan-pesan ilahi melalui kita semua. Mimpi ke-6 dan tsunami dan kehancuran kota. Air laut datang menghancurkan kota, banjir besar, langit gelap, bangunan hancur, orang-orang terseret arus. Pemimpi selamat karena berada di ketinggian tuh. Isyarat selalu di ketinggian. Jadi ketika banjir melanda, mimpi isyaratnya itu selalu pemimpin ada di ketinggian. Takwilnya, bencana besar akan menghantam Indonesia. Kota akan hancur, pemerintahan lumpuh. Ini hampir sama dengan mimpi yang tadi. Hanya jiwa yang bersiap secara rohani yang akan diselamatkan. Isyarat fase kehancuran peradaban ya, akan segera terjadi. Kesimpulan, rekan sekalian, 6 mimpi besar dan penting yang saling terkait dari ratusan mimpi yang kita terima. Bahkan sudah ribuan mimpi yang kita terima. Masya Allah ya. Makanya rekan sekalian, Majelis Gajah banjir petunjuk dari Allah. Tapi saya tetap selektif. 6 mimpi besar tadi adalah bagian dari pola ilahiyah. 6 mimpi besar tadi bagian dari pola ilahiyah. Allah memperingatkan bahwa Indonesia sedang berada di ambang kehancuran sistemik dan spiritual. Betul. Ini sudah 2-3 tahun yang lalu kita sampaikan. Banyak penghafal Quran lulusannya mungkin jutaan sekarang. Tidak usah di dunia, di Indonesia saja bisa jadi jutaan. Kenapa? Para penghafal Quran dari lulusan-lulusan yang hanya pondok-pondok pesantren di kota-kota banyak sekarang. Hanya meluluskan penghafal Quran saja. 30 juz targetnya. Bisa jadi jutaan. Profesor, doktor, bidang agama setiap hari mau wisuda profesor sekarang. Bayangkan, di bidang agama hampir setiap hari. Coba silakan itu. Itu ya.
Saya sudah iseng-iseng pernah menghitung. Banyak generasi muda yang muncul. Kiai muda, Gus-Gus muncul. Para aktivis yang dari lulusan Timur Tengah datang ke Indonesia muncul. Lalu banyak Habib-Habib muda juga. Sudah dipanggil Habib muda-muda. Bermunculan. Jadi sudah jutaan. Tapi di dalam mimpi ini adalah kehancuran sistemik dan spiritual. Jadi justru yang ada bukannya kemunculan para tokoh agama ini menyelamatkan agama, tapi dari seluruh rangkaian mimpi yang kita ambil 6 saja, belum dari ribuan mimpi lain. Ternyata kita sedang menuju ke ambang kehancuran sistemik dan spiritual. Maka betullah mimpi-mimpi orang lain banyak, kita sedang dalam kegelapan. Pemerintah sekarang akan runtuh bukan hanya karena kelemahan dalam negeri, tapi juga karena bencana besar, tekanan geopolitik, dan peralihan kekuasaan rohani ke tangan para, nah ini saya gantilah, kepada para manusia pilihan Allah. Siap-siaplah teman-teman untuk kita menuju era baru, ya. Yang selamat bukan yang memiliki jabatan, tetapi mereka yang mengikuti petunjuk Allah melalui mimpi yang benar, kembali kepada pemimpin ruhani sejati, dan bersiap untuk ujlah dalam perjuangan suci. Rekan sekalian, itulah hal yang ingin saya sampaikan, resume dari beberapa seri di dalam kaitan menyambut musibah besar yang akan terjadi di Republik Indonesia ini, dan kita juga akan sampaikan secara tertulis. Maka saya perlu waktu lagi untuk menyelesaikan ini, karena tidak mudah menyelesaikan sebuah tulisan yang akan didengar oleh orang yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang mereka anggap tinggi, ya. Karena kan sekalian, menyampaikan sesuatu yang asing ini tidak mudah. Bahkan sudah kita tahu semua, para pembicara, 4 orang, 3 orang, itu ternyata relatif masih awam dibandingkan dengan kita. Bayangkan ya. Itu Allah pamerkan kebenaran nyata. Siapa itu dan apa itu yang disebut asing? Allah pamerkan itu kepada kita untuk membenarkan siapa yang disebut dengan kelompok Al-Ghuraba dan menyampaikan sesuatu yang asing dan Islam asing. Silakan jlis diuji. Bayangkan 3 dan 4 tokoh, kemarin tokoh itu tidak main-main, itu tokoh. Saya mencari latar belakang semua, ternyata Masya Allah ada wakil rektor PTIK ya. Bayangkan, wakil rektor. Berarti kan orang sangat berilmu lah. Kampus untuk melahirkan para penghafal Quran. Kampus loh, bukan program tahfiz Quran yang satu rumah, 20 orang, bukan. Kampus. Yang melahirkan banyak sarjana-sarjana Islam. Kemudian ada ketua wakil DMI, bayangkan. Tidak main-main. Gedungnya juga mewah, saya ke sana kan. Ada mantan dubes, lulusan pondok dan sebagainya. Bahkan ada tokoh internasional yang sudah dikenal. Semua negara sudah kenal nama beliau, ya. Tapi ternyata memang luar biasa. Seperti asing bagi mereka. Walaupun mereka sadar pernah membaca, pernah apa, tapi itulah asing, ya. Jadi ini sebuah kisah nyata bagi sejarah cucu kita. Nggak ada cucu kita ya sekarang ya. Bagi sejarah di akhirat kelak nanti, mungkin kesaksian di akhirat. Tidak ada lagi cucu, mungkin ya adalah masih tersisa ya. Masih ada kesempatan 18 tahun lagi. Berarti masih ada cucu. Tapi itu pun kalau selamat.
Karena kematian di akhir zaman sampai dengan mau pencabutan nyawa serentak nanti. Setelah Dajjal lahir sampai 2-3 miliar orang akan meninggal, ya, karena berbagai bencana perang dan sebagainya. Jadi inilah pesan moral kami kepada pemerintah, kepada para petinggi negara, para pemangku kepentingan, dan juga kepada gerakan-gerakan dakwah dan tokoh-tokoh agama. Biarlah kami harus menanggung beban yang berat ini, karena membaca, memikirkan, mengambil langkah dalam keadaan kita tidak punya kemampuan apa-apa itu tidak mudah. Apalagi kita harus masih membina ke dalam. Baru saja kita membina dengan serius. Sudah ditantang untuk menghadapi bagaimana beratnya berjuang ini. Tapi insya Allah itu kita syukuri bersama. Karena ini isyarat dari Allah bahwa orang-orang terpilih memang harus punya tantangan berat. Ketika kita masih di zona nyaman, justru harus prihatin dan sedih. Rekan sekalian yang mendengar ini, kalau Anda masih di zona nyaman, sedihlah. Ya, karena isyarat bahwa kita masih jauh atau barangkali sulit untuk sampai kepada titik orang-orang pilihan Allah. Karena tidak ada dalam sejarahnya, sunatullahnya tidak ada. Orang di zona nyaman menghasilkan sebuah kemenangan. Kalau sudah menang ya nanti ada di zona nyaman. Tapi zona nyaman yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Bahkan para nabi ada yang tidak pernah menghasilkan zona nyaman. Contoh siapa coba? Ya. Lalu Nabi Isa alaihissalam ya, sampai terakhir tidak ada zona nyamannya. Nabi Muhammad baru, wah Islam jaya. Tapi dirusak oleh generasi-generasi berikutnya karena hubud dunia. Semua terperosok dengan dunia. Itulah memang sunatullahnya terulang. Dan akhir zaman ini pun akan terulang. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian, termasuk Al-Mahdi, Anda harus keluar segera dari zona nyaman. Karena sunatullahnya tidak ada kemenangan diraih oleh kelompok orang yang ada di zona nyaman. Kemenangan akan diraih oleh sesuatu yang membuat kita perih, sakit, dan juga fase-fase pembentukan jiwa yang kuat, ibarat potongan-potongan besi. Itulah yang Allah takdirkan dengan kekuasaan dan kekuatannya dan kemahaannya untuk mengambil peran-peran ketika masuk kepada dunia Mahdawi, masyarakat Mahdawi.